Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan sebelum berdoa. Nah, judulnya sungguh memberkati kita dan semoga Bapak Ibu Saudara diberkati dan hidup di dalamnya. Ya, judulnya berhasil mengenal Tuhan Yesus. Berhasil mengenal Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya ingin membagikan judul ini, Bapak Ibu Saudaraku, karena pengenalan akan Tuhan Yesus itu menggairahkan. Pengenalan akan Tuhan Yesus itu membawa kita kepada satu hati yang berkobar-kobar, hati yang cinta Tuhan, ya saudara, ya hati yang sungguh-sungguh saudaraku mengerjakan apa yang pernah Tuhan kerjakan, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin setiap kita mengenal Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan Yesus itu adalah keselamatan, saudaraku, karena Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, saudaraku, bahwa inilah keselamatan itu, yaitu mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita ini mengenal Kristus itu bergairah sekali. Dan hidup kita ini tidak bisa diam, Bapak Ibu Saudara, dan menceritakan terus, saudaraku, apa yang kita alami itu. Tetapi kalau kita tidak mengenal Kristus, ya kita tidak menceritakan kasih Kristus itu. Saudara, karena Kristus itu kasih bagi dunia ini, saudaraku ya. Nah, mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita melihat, saudara-saudara ya, bahwa pengenalan akan Tuhan itu, saudaraku, membuat kita, saudaraku ya, kegerakan yang luar biasa, saudaraku, menurut saya ini ya, saudara, kegerakan yang di dalam hati kita itu menjadi gairah yang besar. Itu terjadi gairah yang luar biasa karena pengenalan akan Yesus Kristus itu. Saudaraku, sama seperti orang yang di Emmaus itu, ketika dia berjalan bersama Yesus, saudaraku, tanpa disadari, murid Yesus di Emmaus itu, saudaraku, dia mengalami kegerakan, dia mengalami semangat yang luar biasa, kata Alkitab, saudara. Nah, ini ada beberapa poin, saudaraku. Jika kita mengalaminya itu berlimpah-limpah, saudaraku ya, kita giat, kita akan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Saya hitung ada 7 hal, saudara-saudara, di dalam ayat ini yang menggairahkan kita. Jika kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka itu akan ada di dalam hidup kita. Jika 7 hal itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan ada di dalam hidup kita. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Walau dalam situasi yang sekarang ini, saudara-saudaraku ya, dikejar-kejar oleh pekerjaan saudara-saudara dan dimarah-marahi. Tetapi saudaraku, ayat firman Tuhan itu betul-betul ada di dalam hidup saya sehingga hati saya itu bisa damai sejahtera. Saudaraku, hati saya itu bisa tentram. Pandangan pikiran saya kepada nilai-nilai ini, saudara-saudaraku. Pandangan saya tertuju kepada
7 hal itu yang saya ingin bagikan, saudara. Nah, sepanjang hari, saudaraku, saya kuat karena firman ini, saudara-saudara ya. Pulang dari luar kota, saudaraku masih harus menghitung lagi, saudara ya, sampai larut pagi, saudara, kadang sampai saudaraku. Nah, itu saudaraku menjadi kekuatan, tetap tersenyum saya, tetap sukacita, tetap dingin di dalam hati saya, tetap membara dalam hidup saya. Nah, saudara-saudara, ada 7 hal ya, supaya kita menambahkan kepada iman kita, kata firman Tuhan ya, saudara ya, supaya kita tahu bahwa kita beriman, saudara. Kita tahu, saudaraku, diri kita ini sangat percaya kepada Tuhan, sangat percaya kepada mungkin kepercayaan kita itu atau agama kita itu, saudaraku, tetapi saudara, di dalam kepercayaan itu Tuhan ingin menambahkan 7 hal. Yang pertama, di dalam iman kita itu ditambahkan kebajikan. Kebajikan untuk semua orang, kebajikan untuk semua makhluk. Saudara-saudara, kebajikan ya. Bagaimana lagi, saudara, kalau memang situasinya itu harus seperti itu terjadi, saudara-saudara, kita tetap harus baik. Kita baik bukan karena keadaan kita baik, tetapi kita memang orang baik, saudara-saudara. Keluarnya juga baik, mau dimaki-maki, mau juga diomel-omelin, saudaraku, mau juga saudaraku direndahkan, kita orang baik, bukan karena kita mau berbuat baik. Memang kita diciptakan Tuhan itu menjadi baik, saudaraku. Baik keadaannya, jadi mau bagaimanapun kita baik. Yang kedua, dalam kebaikan itu ditambahkan juga pengetahuan, saudaraku. Keilmuan, kecerdasan, saudaraku, skill, saudaraku, ditambahkan di sana, supaya di dalam kebajikan itu kita bisa membagikan sesuatu. Karena kita memiliki pengetahuan, saudara-saudaraku. Di dalam pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Ya, saudaraku, supaya kita bisa menguasai diri di situasi yang seperti ini, kita tetap baik, kita tetap punya pengetahuan, kita tetap punya, saudaraku, pandangan-pandangan kegerakan Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku, kita melakukan karena memang keadaan kita, saudaraku, memang baik dan ada pengetahuannya. Di dalam penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan ini, saudaraku, mengerjakan terus-menerus, walau situasinya tidak mendukung, situasinya sulit, saudaraku, situasinya tidak enak, tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita terus mengerjakannya. Itu namanya ketekunan, saudaraku. Ketekunan namanya, ya, kita mengerjakan terus-menerus, ya. Orang sering berkata bahwa, waduh, kerjaannya koyong ini tidak bisa dinikmati, tapi kita tekun mengerjakannya. Di titik tertentu Tuhan akan berkati kita. Di titik tertentu akan ada balasan dari Sang Pencipta dunia ini. Saudaraku, yang di dalam ketekunan, kesalehan, menjadi orang saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, itu namanya saleh, saudaraku, ya. Kita menjadi orang saleh karena perkenanan kepada Tuhan, saudaraku, karena kita cari perkenanan kepada Tuhan, bukan perkenanan kepada manusia, saudaraku. Jadi kesalehan ini, saudaraku, timbul dari karena kita hanya ingin berkenan kepada Tuhan, saudaraku, maka kita menjadi saleh. Yang keenam, saudaraku, di antara 1-5 itu kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Ya, kita harus mengasihi saudara-saudara kita dengan sungguh-sungguh. Ya, lalu yang terakhir, kasih akan semua orang.
kasih untuk semua orang. Saudaraku, inilah kegerakan, saudaraku, inilah revival, yaitu kita bisa mengasihi orang-orang berdosa. Itu revival. Ciri saya, saudaraku, waktu pertama kali lahir baru, saya jadi perhatian sama orang-orang berdosa. Saya jadi bisa mengasihi mereka. Lucu ya, saudaraku. Tadinya hidup sekarpe dewi, tadinya hidup seenaknya sendiri, tetapi setelah menerima Tuhan Yesus, saya ini bisa hidup mengasihi orang berdosa, saudara-saudaraku. Nah, terakhir ditutup, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, kalau kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan berlimpah-limpah, saudaraku, maka kita berhasil dalam pengenalan akan Tuhan, dan itulah keselamatan. Saudara, itulah keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi baik bukan karena kita mau berbuat baik. Memang kita orang baik, saudaraku. Apapun yang dilakukan baik. Dan di sana, saudaraku, kita bukan hanya baik, kita menambahkan pengetahuan, yaitu skill, kecerdasan, dan banyak hal lagi, saudaraku, yang ketiga penguasaan diri, kita menguasai diri, kita bertekun, kita saleh, saudaraku, dan kita mengasihi saudara-saudara seiman kita, dan mengasihi semua orang. Itulah pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa.